Astagfirullahaladzim. Ini langsung shock terapi, Ustaz? Iya, langsung shock terapi aja udah. Ini buat apaan, Ustaz? Coba tolong dipakein. Mbak, duduk sini, Pak. Tadi kan Mbak Ade minta buru-buru cepat pulang. Jadi makanya saya langsung bawa shock terapi aja. Ini dipakein ke mana? Kepalanya? Iya, ini dipakai kepalanya, Mbak. Tolong dipakein. Ini ngapa-ngapain ini begini-begini biar kenapa? Sayang, jangan pakai banyak tanya deh. Ikutin aja shock terapi yang ada di sini. Oh ini udah masuk ke terapi gitu. Mbak Ade kan hidupnya doyan main judi. Harta semua habis bakal main judi taruhan. Deh, begini, pantas deh. Anda udah siapin jagoan nih. Ada kiu nggak lu? Lu ada apa emang? Ya udah, ada kiu nggak lu? Kiu? Satu apa lagi? Yuk, 6. Ya udah, ambil semua duit buat lu. Masih mau lagi nggak? Astagfirullahaladzim. Jadi, Mbak Ade menang? Tenang dong, tadi kan disuruh main. Terus dapat duit? Senang? Ya, gimana namanya judi? Terus kalau misalnya Mbak nggak punya duit buat main judi, Dari mana itu duitnya? Putar otak aja. maksudnya gimana? Apa juga yang bisa jual-jual, ntar kalau udah balik modal kan beli lagi. Yang dijual apa aja? Ya ada, yang di rumah aja, yang laku bisa jadi duit. Halo, Mas, apa yang bisa jadi duit? Minta duit sama siapa buat main judi kalau semua barang sama harta udah habis? Bisa minta sama orang tua dulu, pinjem buat apa dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti orang tua Mbak Ade bohongin. Mbak Ade pinjem duitnya cuma buat main judi. Kalau sampai orang tua nggak punya duit, Ya udah sama pacar juga bisa. Pinjem sama pacar. Belum nikah berarti? Belum. Pacarnya ngasihin duit? Ngasilin lah, kalau nggak ngasilin nggak mau saya juga Pak Ustaz. Pacarnya banyak duit ya? Ada lah, kalau buat ibu-ibu doang mah. misalnya udah punya istri, belum? Udah. Astagfirullahaladzim. Yaudah sekarang gini aja. Menang main judi, dapat uang, duitnya buat makan. Buat senang-senang. Ayo disiapin. Gratis nih, nggak beli. Gratis. Maksudnya gimana nih Ustaz? Udah dapat duit, saya dikasih makan juga, biar kenapa? Makan deh. Makan? Makan ambil. Beneran? Iya makan. Ini nggak pantas buat Mbak Ade. Orang yang doyan main judi, duitnya didapat dari duit haram, makanan yang pantas buat dia. Apa nih? Makan deh. Nih, mau apa nih? Udah buka makan. Kok beginian sih? Ini makanan yang pantas buat orang yang suka makan duit haram dari hasil judi. Maksudnya apaan? Uang yang didapat dari hasil yang haram main judi, nanti di neraka bakal dikasih belatung sama cacing buat makanan orang yang berjudi. Gue Makan. pegang. Pegang. Enak ah, Makan. Sombong. Ayo makan. nggak mau. Ini gambaran buat orang yang makan duit haram dari hasil judi. Ini makanan yang pantas buat di neraka. Lanjut. Makan. Mau. Saya nggak mau. Kenapa yang muntah? Pak Ustaz enggak, saya aja enak. Kalau enak kenapa masih doyan main judi? Saya beli nasi, Pak Ustaz. Makanan nggak makan cacing. Ya itu kan nasi yang Mbak Ade makan, itu umpama di dunia.
nanti uang yang didapat dari hasil judi itu duit haram. Makanan yang pantas di nerakanya belatung Om Caci. Ini duitnya saya balikin aja ya Pak Ustadz ya. Tuh. Sekarang Mbak Ade harus ikutin kita. Sekarang harus ganti pakaian. Mau kemana? Pakai busana muslimah. Terus? Udah ikutin aja. Bantu digantiin pakaiannya. Ini kayaknya dia masih belum ikhlas. Saya lihat Pak Ustadz mukanya. Kayaknya gimana ya? Kayaknya dia masih belum mau nerima masuk ke sini gitu Pak Ustadz. Udah Bang Fadil, biar aja. Yang penting dia udah tahu bahwa sesuatu yang dia dapatkan dari hasil judi yang haram itu nanti akan menjadi makanan dia di neraka, itu belatung, cacing, darah dan nanah. Dan paling nggak kita lihat tadi dia mau ganti baju dulu kali ya dengan baju muslim. Ya, nanti kita lanjut ke proses terapi selanjutnya. Ya. Oke Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz, ini kenapa harus dicambuk Pak Ustaz? Iya, ini kan kalau di dalam konun jinayah diatur apabila seseorang melakukan perjudian dan taruhannya itu sampai kepada 2 gram emas, maka pelaku yang melakukan perjudian itu dia harus dihukum dengan dicambuk sebanyak 12 kali. Atau dipenjara selama 12 tahun atau denda 120 gram emas. Bahkan di dalam riwayat lain diterangkan bahwasanya apabila pelaku perjudian tersebut adalah seorang daripada budak atau hamba sahaya, maka dia harus dicambuk 19 kali. Apabila pelaku perjudian yang bertaruh tadi itu dia adalah orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, maka dia harus dicambuk sebanyak 39 kali. Astagfirullah. Ini gimana Ustadz? Langsung aja kita panggil ya. Iya. Mbak adenya ya. Ya. Dia Pak Ustadz udah datang nih. Mbak Ade, ini saya mau memperlihatkan ke Mbak Ade, di dalam konun jinayah diterangkan bahwasanya seorang yang melakukan perjudian dengan taruhan sampai kepada nisab 2 gram emas, maka dia dihukum dengan cambuk sebanyak 12 kali atau dipenjara selama 12 tahun atau membayar denda sebesar 120 gram emas. Perhatikan. Ustaz, takut Ustaz. Masih mau main judi lagi? Kita mau jadi dari tempat boneka tadi Mbak. Jangan sampai ya. Jangan Pak Ustadz, jangan campur saya. Pak Ustadz sakit Ustaz. Jangan dicambuk saya Pak Ustadz. Saya udah ngebayanginnya tadi, udah kapok Pak Ustadz. Ayo Dewi, sambung lagi. Jangan Pak Ustadz, sakit Pak Ustadz. Kalau kamu masih suka main judi, masih terus bermain judi, taruhan sampai habis harta dan lain sebagainya, lalu ketika menang mendapat judi tersebut adalah uang yang haram, maka kamu akan jadi orang yang rugi di dunia dan akhirat. Jangan mau lagi Pak Ustadz, saya kapok. Dan saya gak bakal ulangi lagi. Jangan minta maaf sama saya. Saya, Mas Fadil, Ganting ini cuma perantara, wasilah. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Bakar ini kayaknya. Kamu saya kapok, Pak Ustadz, saya kapok. Mau udah Mbak, jangan Mbak, itu api Mbak. Saya udah gak mau lagi, beneran Mbak. Udah, kamu berdiri di situ. Ini saya mau diapain lagi Pak Ustadz? Udah, diam aja di situ. Pak Ustadz, tolong Ini gambaran Pak azab nanti di Ustadz. neraka buat orang-orang yang suka berjudi. Kamu dicabut, gak mau.
Terus ini diapain, Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gak tahu, Pak Ustadz, tolong! Panas, Pak Ustadz! Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz! Pak Ustadz! Istighfar. Astagfirullahaladzim! Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, panas ya Pak Ustadz, gak kuat Pak Ustadz! Itu baru panas dunia. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz, saya gak kuat! Pak Tobat, Pak Ustadz, tolong! Tolong Pak Ustadz! Saya gak mau lagi Pak Ustadz! Masih mau main judi? Iya, rasanya Pak Ustadz! Panas Pak Ustadz! Pak Ustadz, tolong udah Pak Ustadz, udah! Minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah! Janji kamu mau berubah jadi orang baik. Iya Pak Ustadz! Mau meninggalkan dosa maksiat yang kamu lakuin. Iya Pak Ustadz! Pak Ustadz, panas Pak Ustadz! Pak Ustadz! Tolong dibantu, panas santri, bantu. Ayo, hati-hati. Awas, hati-hati. Gelap mukanya. Bisa dah. Mbak Ade. Coba bayangin seandainya Mbak nanti terbakar di dalam sana, di akhirat sana, karena kesalahan Mbak bermain judi, Mbak. Kalau sampai Mbak berjudi pada saat bermaksiat kepada Allah, lalu Mbak dicabut nyawanya, Mbak mati dalam keadaan sul khotimah, Mbak. Bagaimanakah Mbak, angkat aja pelan-pelan, diajak digandeng. Istirahat dulu aja di kamar. Kita lanjutin prosesnya. Pelan-pelan. Ya. Oke. Ayo, Mbak. Ustadz, saya mau diapain lagi? Tadi kan saya udah janji mau tobat Pak Ustadz. Bener mau tobat? Bener Pak Ustadz. Mana bukti tobat mau nyeselnya? Tapi kan saya udah bilang saya nggak bakal ngelakuin itu lagi. Mbak Ade, ini proses terakhir ya, Mbak Ade ya, yang harus dilewati sama Mbak Ade. Ini namanya proses muzakarah namanya. Kalau segini-gini bisa nggak Pak? Saya janji bakal tobat, beneran saya bakal tobat. Janji mau tobat. Kalau Mbak sekarang kalau nggak ngerasain proses muzakarah, nggak ngerasain proses kematian, Mbak ntar tobatnya setengah-setengah. Habis tobat, kumat. Nggak, beneran saya nggak bakalan ngaten sih, janji nggak bakalan lagi gitu lagi beneran Mas. Mbak Ade masih punya orang tua? Masih. Bayangin orang tua, Pak. Kasihan nggak Mbak Ade? Ya, Mbak Ade ya. Sekarang Pak Mbak Ade. Kenapa Mbak Ade nangis? Apa yang ditangisin? Mbak Ade takut. Takut kenapa? Lebih takut mana Mbak Ade? Seandainya Mbak Ade belum bertobat, Allah udah cabut nyawa Mbak Ade. Sampaikan buat bapak sama ibu di rumah. Ayo. Ungkapin semua Mbak Ade. Lihat di kamera. Bapak maafin aku ya. Yang tulus, yang ikhlas, keluarin semua dari dalam hati. Kalau seandainya nanti proses ini ketika dilalui ternyata Mbak Ade benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, auzubillah, astagfirullah. Maafin aku ya Bu, Bapak maafin aku juga ya Pak. Kenapa minta maaf buat apa? Kasih tahu ke bapak ke ibu. Udah suka main judi Bu, Bapak maafin aku. Udah berapa lama nggak ketemu orang tua?
setelah 2-3 tahun. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak pulang? Bade mau berjanji meninggalkan semua kehidupan Bade yang kelam. Jangan malu untuk meneteskan air mata, Mbak Ade. Karena air mata yang menetes karena kita menyesali dosa di dunia, itu menghapuskan dosa kita.